Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya wartawan, jadi saya akan berpidato dengan cara wartawan. Jadi lebih egaliter, Pak ya. Kalau saya sebut minta tolong berdiri ya, kecuali Pak Emil. Pak Emil mungkin akan ikut secara virtual dari Demokrat Jatim. Bapak Aminur Rahman, Sekretaris Partai Nasdem Jatim. Berdiri dulu Pak. Itu tepuk tangan ya. Nah di sebelahnya ini ada Sekretaris PKB, Ibu politisi perempuan tadi hebat sekali, Ibu Ani, bisa berdiri? Nah ini Nasdem sama PKB. Ini mohon izin Pak. Tadi saya tanya, ini nomor satunya Pak Prabowo atau Pak Muhaimin? Ya kan? Beliau bilang sekretariatnya sekarang di Gerindra, jadi Pak Prabowo sama Pak Muhaimin. Tapi bentar mau bikin sekretariat di PKB, jadi Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo, gitu kan? Oke. Lalu dari Partai Golkar Jatim, Pak Ketua, Pak Sarmuji. Wah ini. Terima kasih Pak. Ya. Ini beliau baru pulang dari Amsterdam, katanya mempercepat kunjungannya demi untuk acara Tribun Jatim. Terima kasih Pak Sarmuji. Terima kasih. Terus Pak Pelaksana Harian Ketua DPD PDI Jatim, Pak Budi Sulistiono. Pak Budi. Nah itu. Seperti jaketnya warna merah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, 2 periode jadi wakil bupati, 2 periode jadi bupati. Jadi 20 tahun beliau ada di kekuasaan. Dan by the way ini teman kamar kosnya Pak Jokowi waktu kuliah, gitu kan Pak ya? Dasar, terima kasih banyak. Kemudian Partai Gerindra Jatim, Pak Anwar Sadat. Wow, thank you Pak, thank you. Ini kayaknya percepat kunjungan dari Semarang juga ya Pak. Terima kasih Pak. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Maduro, Pak Surohim. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya. Nah ini rekan kita dari Bawaslu Jatim, Pak Waris. Halo, makasih. Merokoknya boleh di luar sana atau depan Pak? Sama dengan Pak Ketua KPU Pak Hairul Anam. Silakan Pak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Hairul Anam. Ya. So Miss June White, again, please stand up. Thank you very much for your coming. Mr. Clint Smoke from U.S. Consulate. Okay, thank you very much. Hope you enjoy this session, Pak. Konsulat Jenderal Jepang, Mr. Takayama. Thank you very much. Ya. Miss Fiona, ya. Thank you very much. Ya. I thought this is a beautiful diplomat in this room. Oke, terima kasih semua sponsor, teman-teman mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat, semua para pelaku UMKM. Baik, saya akan berbicara tentang 3 hal untuk mengantar diskusi kita yang panas. Nanti Mas Febi akan memandu. Yang pertama, mengapa mata lokal memilih? Ini pertanyaan yang agak politik, tapi media harus bisa jawab ini. Begini Bapak dan Ibu sekalian, tahun 99 ada 192 juta pemilih menghasilkan Jokowi sebagai presiden. Ya. Bagi kami, pilihan politik itu sebenarnya dipengaruhi oleh perspektif. Perspektif adalah cara kita melihat persoalan. Dan cara kita melihat persoalan dipengaruhi oleh beragam. Soal budaya, soal agama, soal ideologi politik. Kalau saya jelaskan politik Jatim, nanti akan kelihatan apa yang dimaksud perspektif. Tapi pada dasarnya, pilihan-pilihan politik dipengaruhi oleh lokasi di mana orang itu berada.
Dan ini menurut saya cantik sekali karena anggota DPR yang kemudian terpilih, anggota DPR RI itu mewakili setiap daerah. Dan ketika mereka di Senayan, secara fisik ada di Senayan, tapi sebenarnya jiwa dan raganya tetap di kampung. Ya. Dan kalau seluruh daerah di Indonesia memiliki ruang untuk bersuara, menurut saya itu yang bisa memastikan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau kita menyadari bahwa Indonesia beragam dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak ada pilihan lain. Bhinneka Tunggal Ika adalah pilihan yang final untuk Indonesia. Moga-moga forum ini juga merupakan forum yang makin meneguhkan bahwa kita beragam, kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Itu yang pertama. Series ini kita udah gelar di Jakarta, nanti kita akan masuk ke Jawa Tengah. Ini sini ada Pemret Tribun Jateng, mana Bang Ewin udah datang untuk belajar di Surabaya bagaimana menyelenggarakan ini di Semarang. Lalu di Jawa Barat kita akan gelar juga dan serentak di seluruh Indonesia. Kita ada 40 kota kantor kita di seluruh Indonesia akan menggelar series yang sama. Supaya suara Papua terdengar, suara Aceh terdengar, dan suara yang berwarna-warni. Poin yang kedua, pemilu 2019 Jokowi memperoleh 16,2 juta suara di Jawa Timur. Dan ini suara yang menentukan untuk beliau jadi pemenang. Karena di sini Prabowo 8,4 juta. Di Jawa Barat Jokowi kalah 10 juta suara versus 16 juta suara. Itu menjelaskan bahwa betul Jokowi Presiden Republik Indonesia, tapi di Jawa Barat dia kalah, di Jawa Timur dia menang. Dan perbedaan suaranya cukup signifikan, 5,3 juta di Jawa Barat, 6,7 juta di Jawa Timur. Ya. Di Jawa Tengah, kandangnya nasionalis Partai Banten, Jokowi menang mutlak dengan perbedaan suara 11 juta, 11,9, hampir 12 juta. Jadi menurut saya dinamika Pilpres akan ditentukan oleh 3 daerah ini. Ya, Jokowi di Surabaya beda 6,7 juta di Jawa Timur, Jokowi di Jawa Tengah 11,9 juta perbedaannya, tapi di Jawa Barat Jokowi kalah, bedanya 5,3 juta. Nah ini yang menarik nih. Di Jawa Barat suara sah lebih banyak. Maksud saya suara tidak sah, artinya golput di Jawa Barat mestinya lebih besar daripada Jawa Timur. Dan itu juga persoalan ya. So saya rasa itu cara kita memahami politik Indonesia, bahwa ini berbeda-beda. Ya. Berikutnya Jawa Timur, menurut saya ini juga menarik. 98 Soeharto jatuh. Dan selama 24 tahun gubernur berasal dari 3 partai politik. PDIP berarti itu 20 tahun. Dan 4 tahun terakhir adalah PKB. Apa artinya ini? Kalau saya lihat anggota DPR, 120 anggota DPRD di Jawa Timur, 65% ini nasionalis. Nasdem, Demokrat, Golkar, Gerindra. 65%. 20% PKB buat ya. 25 kursi walaupun katanya ada 200 suara nggak bisa kehitung ya. Ya ini kandangnya PKB. 20% PKB. Jadi kalau kita letakkan partai nasionalis di tengah, PKB kanan tapi agak tengah, maka sebenarnya gudangnya nasionalis ada di Jawa Timur. Karena 85% anggota DPR di Jawa Timur itu nasionalis. Tengah, kanan, agak tengah. Saya rasa ini menjelaskan kenapa partai yang agak kanan seperti PKS turun perolehan suaranya dalam 20 tahun terakhir. Seperti apa nanti 2024? Nah, kita pengen dengar update-nya dari Bapak dan Ibu sekalian. Makanya diskusi hari ini akan sangat menarik. Ini tidak tentang Jawa Timur, tapi tentang Pilpres 2024. Yang ketiga, karena menyadari
betapa politik Indonesia itu sangat beragam. Maka Tribun tidak punya pilihan lain kecuali netral secara politik. Tribun harus memastikan menjadi panggung bagi seluruh kekuatan politik di Indonesia. Dan saya menikmati posisi ini. Tidak apa-apa, agak kencang sedikit. Karena dalam politik Indonesia hari ini, media menjadi netral itu tidak gampang. Karena menurut saya ada dua level. Level pertama individu. Secara individu di Tribun tidak boleh berpolitik. Kalau berpolitik dia harus keluar. Itu KG, Kompas Gramedia. Ya, tapi secara lembaga Tribun juga tidak berpolitik. Jadi netral adalah kemuliaan bagi Tribun. Semoga ini juga penting bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.